Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Marsanda Dewi dari kelas Tadris IPS 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Studi Quran dan Tafsir yang berjudul Waktu dalam Bilangan Tahun. Ke materi. Waktu dalam bilangan tahun. Di kalender ada sistemnya, seperti sebutan seperti sehari, sebulan, sepekan, sebulan, dan setahun. Itu merupakan sistem-sistem yang ada di kalender tersebut. Nah, kalender ini dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari yang secara umum mengacu kepada siklus fenomena langit, rotasi planet bumi, periode sinodis bulan, dan revolusi bumi mengelilingi matahari. Dan mengisyaratkan waktu di dalam dunia berawal dan berakhir berbeda dengan waktu di akhirat atau waktu yang dijalani oleh makhluk yang gaib. Jadi beda waktu kita di dunia sama di akhirat, dan sama makhluk hidup sama makhluk gaib itu berbeda waktunya. Itu tahun. Sejumlah ayat dalam Al-Quran menyebut bilangan tertentu tentang jumlah tahun. Beberapa di antaranya adalah bagai ungkapan berikut ini. Yang pertama, am dan as-sinis atau sanah. Kata am dapat kita jumpai dalam Al-Quran pada surat At-Taubah, surat Yusuf, dan Al-Baqarah. Nah, beberapa tahun adalah ungkapan waktu yang digunakan Allah untuk menjelaskan lamanya Dia menutup telinga para ashabul kahfi pada surat Al-Kahfi. Pada surat Al-Kahfi terdapat ungkapan kuantitatif lama pada para ashabul kahfi menetap dalam gua, yakni selama 309 tahun. Lamanya waktu Musa berjalan mencari Khidir pada surat Al-Kahfi ayat 60 adalah itu bertahun-tahun mencarinya. Ungkapan waktu lainnya disebut dalam surat Toha, dan Musa tinggal bersama penduduk Madian, yakni intinya Musa itu tinggal bersama penduduk Madian itu beberapa tahun. Cikal bakal sistem kalender Masehi yang dipergunakan sekarang adalah sistem kalender Romawi. Semula Julius Caesar mengusulkan bulan Maret merupakan bulan awal kalender matahari. Namun, para senator yang lain mengusulkan agar mempertahankan tradisi yang telah ada, yaitu bulan pertama itu tepatnya bulan Januari sebagai awal bulan kalender matahari. Julius Caesar mereformasi jumlah hari dalam tiap bulan dari lunisolar menjadi kalender matahari. Ketidakmampuan dan kesalahan-kesalahan dalam menetapkan tahun kabisat oleh para pendeta pada kalender menyebabkan Julius Caesar memutuskan untuk menggunakan kalender matahari pada tahun 45 Masehi. Struktur kalender tersebut menjadi semakin kokoh pada abad 8 Masehi. Struktur kalender Masehi sebelum 4 Masehi tidak diketahui dengan pasti. Jadi dulu itu sebelum 4 Masehi itu kalender belum pasti. Adanya kalender itu belum pasti. Karena pada masa Agustus Caesar ia menangguhkan penggunaan tahun kabisat hingga 4 Masehi. Kelahiran Nabi Isa juga diketahui antara 8 SM. 8 SM itu sebelum Masehi hingga 4 SM, bukan pada tahun 1 Masehi. Namun, tahun Masehi tetap berjalan walaupun tidak sempurna dan mengalami masa-masa gelap dalam sejarah pembentukannya. Nah, sekarang kalender-kalender Masehi telah dipergunakan secara luas. Namun, tidak bisa mematikan kalender-kalender yang dulu-dulu, yang lain-lain. Karena ada salah satu fungsinya adalah sebagai penanda jadwal ritual, jadwal ibadah,
atau astrologi yang melekat pada sistem kalender tersebut. Secara umum, manusia merespon kehadiran bulan dan matahari serta fenomena alam yang dibangkitkan untuk keperluan penanggalan atau kalender yang diperlukan untuk berbagai jadwal kegiatan sehari-hari dan kegiatan ritual. Contohnya, misal kita lihat kapan bulan puasa, kapan hari raya, itu kan dilihat dari bulan. Nama-nama hari seperti hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu merupakan merupakan nama-nama yang berasal dari Arab. Berbeda dengan nama-nama dari Sunday, Monday. Itu dari Inggris. Planet sebagai mengembara langit dan dianggap sebagai dewa. Matahari dan bulan masih dikelompokkan sebagai planet 5, planet terang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus juga dinamakan planet klasik. Keberadaannya siang dan malam ini memudahkan manusia dapat mengetahui bilangan atau jumlah hari dan bisa membedakan aktivitasnya dari malam dan siang. Kalau siang waktunya kita bekerja dan lain-lain, kalau malam lebih tepatnya untuk kita beristirahat. Nah, di sini ada nama-nama bulan Hijriah. Yang pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Nah, itu semua bulan-bulan Hijriah. Selanjutnya, manusia dalam perjalanan hidupnya terus meneliti ruang dan waktu. Manusia senantiasa perlu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi kita sebagai manusia jangan waktu itu cepat, jadi kita harus memanfaatkan waktu itu dengan baik gitu. Nah, kita itu harus rajin ibadah dan berperilaku yang baik supaya kita itu menjadi yang lebih baik lagi, supaya kita bisa bisa masuk surga, supaya kita amal-amalnya baik. Karena waktu ini tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari akhir, kan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Mengingat batas waktu kehidupan dunia fana makin mendekat dan perjalanan yang lebih panjang akan dijalani lagi dengan bekal yang cukup agar perjalanan tetap nyaman. Nah, menurut buku ini yang saya presentasikan ini, umur bumi itu tergantung batuan-batuan yang tertua gitu. Jadi batu itu diteliti dulu supaya kita tahu berapa umur bumi kita ini gitu menurut buku ini. Pada abad 18 dan awal 19, para ahli geologi mendapati bahwa penyebaran fosil dalam sejarah bumi tidak acak. Fosil terdapat pada urutan yang konsisten baik pada skala regional maupun global. Lebih jauhnya lagi, fosil makhluk hidup lebih spesifik dan lebih bervariasi daripada batuan, sehingga berpotensi untuk memberikan subdivisi stratigrafi yang lebih terperinci dengan menggunakan pengamatan empiris. Nah, sebagai contoh, dimanapun di muka bumi, trilobit pada stratigrafi dijumpai lebih bawah daripada reptil marin. Dinosaurus dijumpai setelah keterdapatan pertama tumbuhan darat, serangga, dan amfibi. Nah, sekitar tahun 1830-an, sukesi fosil dipelajari dengan lebih intensif sehingga sejarah bumi bisa dimengerti dengan baik tanpa menghiraukan perdebatan tentang nama yang digunakan
dan di mana persisnya batasan-batasan pembagian diletakkan. Semua ahli paleontologi mendapati kecenderungan yang meyakinkan dalam perubahan morfologi sepanjang waktu, seperti fosil-fosil dan hewan dan tumbuhan lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.